menganggap dia punya ide yang bagus, maksudnya ibaratnya dia berkarya lah, sebuah seni gitu kan, jalannya dengan robotik atau bagaimana. Namun besoknya nggak sampai 1 minggu tiba-tiba dia bermutasi menjadi banyak banyak makhluk gitu Bante, tiba-tiba di jalan banyak yang silver. Sering kita dengar itu memberi kepada orang yang kurang mampu. Kalau hanya kata-kata kurang mampu, teman kita ini lebih kaya loh. Tapi saat di dekat kita, dia ketinggalan dompetnya, nggak bawa makan, kelaparan, minta tolong lah, kamu kan lebih kaya gitu. Nah ini kita terpenjara dalam hal-hal seperti ini juga. Kalau masih ada kata berkorban, berarti bukan kasih sayang. Karena ada yang kalau Anda berkorban berarti ada jiwa yang mati di sana ya. Iya, ada sesuatu yang merasa hilang lah. Iya benar. Yang namanya tadi ya kita kasih. Podcasting orang yuk. Nah, jadi kan Bante melanjutkan tentang pernyataan Bante yang tadi nih. Gimana kalau kita berdana itu harusnya kita anggap aja sebagai kewajiban tanpa mengharapkan imbalan. Jadi mungkin saya boleh sedikit sharing nih Bante ya. Dulu saya ada mendapatkan gaji pertama saya karena saya ada menggeluti tarian balet nih. Nah, kemudian saya pergi ke suatu wihara, kemudian melihat ada seorang ibu-ibu yang kelaparan, jadi saya langsung berinisiatif untuk langsung memberinya. Memberi apa? Memberi biskuit. Memberi biskuit ya enggak. Memberi gaji pertama saya tersebut. Hari itu jumlahnya sekitar 50.000 untuk anak SD kebetulan. Jadi saya langsung memberi. Kemudian beberapa hari setelah itu saya langsung ditawari banyak job lagi dengan gaji yang lebih gede gitu Bante. Bagaimana kalau misalnya ada orang-orang yang menganggap apa yang kita beri itu akan kita dapatkan bahkan lebih lipat Jadi kalau misalnya jadi ketagihan judi. Ketagihan berdana nih. Berdana. Ya sebenarnya ketagihan berdana sih nggak salah. Yang salah ketika kita mau berdana lagi, tapi tujuan kita bukan membantu, tetapi tujuan kita supaya kita mendapatkan lebih lagi. Nah, ini kan kayak barter ya, kayak menggandakan sesuatu. Memang memberi berbagi akan menghasilkan buah karma yang membahagiakan, tetapi ketika kita sudah punya pengalaman seperti itu, tetap kita harus menjaga motivasi kita. Jadi ibaratkan setiap orang ingin terkenal gitu. Tetapi ketika terkenal, hati-hati, di situ anginnya lebih kencang. Sama ketika kita berdana, justru apa yang kita berikan itu akan mendapatkan hasil yang lebih lagi dari hal itu. Gitu. Sesuatu yang hilang dari kita akan muncul dengan wujud yang berbeda. Nah, seperti mantan lah gitu. Ya, hilang dengan wujud yang berbeda yang mungkin lebih baik, lebih membahagiakan. Tetapi ketika kita melakukan lagi, lebih menderita sebenarnya. Kalau tujuannya seperti itu malah menderita kan, jadi kekecewaan tadi. Jadi tetap memberi, jadikan suatu itu hal kewajiban di dalam kehidupan kita. Sebenarnya bahasanya bukan ketagihan sih, tetapi kita menyadari betapa membahagiakannya hasil dari berdana. Betapa membahagiakannya hasil dari kebajikan itu sendiri. Kalau kita tahu seperti itu, berarti kita melakukan dengan motivasi yang baik dan benar. Kadangkala di awal kita memang motivasinya baik, maka bisa menghasilkan buah yang baik. Jangan-jangan selanjutnya motivasinya nggak baik lagi. Udah beda kan gitu loh. Nah, sama kayak pas membantu orang lain, pas dia mungkin lagi susah, nggak apa-apa, nanti kalau kamu ada apa-apa dari saya gitu kan. Tapi ada sesuatu di balik itu kan, gitu kan beda. Iya. Ada udang di balik bakwan ya gitu. Ya itulah. Jadi kalau berdana ini sebenarnya kan bukan cuman uang Bante ya. Dalam hal ini kan bukan cuman materi ya. Sebenarnya banyak sekali metode berdana ataupun memberi. Nah, yang pernah saya baca kan yang salah satunya yang paling tinggi tingkat karma baiknya itu adalah memberi dharmadana ataupun Dharmadanang Cinati. Ya, dharmadanang Cinati tadi kan. Atau kalau kayak mungkin dalam kehidupan rumah tangga kan nasihat orang tua kepada kita. Nah, Bante, pertanyaan saya Bante, sekarang kan banyak terjadi di milenial ataupun anak-anak yang baru tamat SMA, kuliah menyuruskan ke perguruan tinggi jurusan yang sesuai dengan nasihat orang tuanya. Di lain sisi mereka sebenarnya
tidak passion ataupun tidak suka dengan jurusan itu, tapi karena nasihat orang tua mereka turutin. Nah, sebenarnya kan hal ini menjadikan dana itu hasilnya menjadikan penderitaan. Menderita dia walaupun orang tuanya senang, yang memberi nasihat senang gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, Bante? Ya, yang dapat kebajikan tadi kan orang tuanya. Tapi kan hasilnya menderita, Bante. Outputnya kan menderita kan. Sebelum ke situ kita tarik lagi ke orang tua ke anak yang sebagai jurusan dan lain sebagainya, bahkan jalan hidup istilahnya kan sama. Saya mau jadi Bante tapi kok nggak boleh, mau nggak jadi Bante tapi disuruh jadi Bante kan gitu. Kan disitulah sebenarnya komunikasi kita, pemahaman yang tepat. Berarti kalau orang tua hanya, sebenarnya saya yakin orang tua memiliki niat yang baik untuk anaknya yang baik. Maka anak juga harus menjelaskan dengan baik juga ke orang tua, gitu loh. Nurut itu nggak harus sama, gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan agar orang tua, kita meyakinkan pada orang tua bahwa saya punya pilihan dan ini akan lebih bagus daripada saya tidak menyukai hal itu, gitu loh. Tetapi yakinkan orang tua dengan bahasa yang mungkin memang tepat, sesuai gitu. Saya rasa orang tua juga akan mengerti. Pelan-pelan akan mengerti ya, gitu. Walaupun mungkin lah misalnya nggak mengerti dan kita terpaksa mengambil jurusan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa mengubah yang di luar diri kita, ubah dari dalam diri kita. Kita menyukai apa yang kita lakukan, maka trik sederhana untuk bahagia kan menyukai apa yang kita lakukan. Pekerjaan misalnya, menyukai pekerjaan yang kita lakukan. Yang awalnya nggak biasa, dari terpaksa menjadi biasa dan menjadi ya memang hal itu yang harus saya malah jadi passion kita jadinya gitu. Jadi passion kita. Kadang-kala sesuatu yang tidak terduga itu membuahkan hasil yang bermanfaat. Gitu. Jadi tidak semua yang kita harapkan kadang-kala membawa kebahagiaan, tapi kadang-kala yang datang secara tiba-tiba tidak kita duga-duga itu yang menjadi sumber bahagia. Jadi intinya komunikasi yang baik itu, karena menyampaikan dhamma juga dengan kalimat yang baik juga. Dengan baik juga. Kalau dengan cara marah-marah ya beda lagi. Bukan menyampaikan dhamma. Yang disebut dhamma dana yang tinggi ini kan untuk mengungkap kebenaran ya, menyampaikan kebenaran sebagai kebenaran. Kalau kayaknya orang tua ke anak ini udah termasuk itu belum kan? Tidak semua lo nasihat ini dhamma juga. Ya kamu itu sama orang itu bagus. Padahal itu nasihat juga, tapi beda loh. Itu. Tidak semua nasihat itu ini ya harus diturutin ya, Bante. Iya, tidak semua nasihat harus diturutin dan tidak semua yang tidak sesuai dengan kita harus kita tolak. Interaksi yang baik dan benar. Nah itu sih intinya di situ. Tadi Kusuma ada. Dilema anak-anak 2000 kan komunikasinya kan kayak gitu bagus sama orang tua. Nah, kan. Nah, itu gimana? Nah, itu gimana, Bante? Artinya harus public speaking tuh, Bante. Katanya Kusuma sama bapaknya pisah. Oke, ya sebenarnya itu sering saya dengar juga sih. Ya bagaimana interaksi kalau memang itu dituruti membawa, jangan biarkan nanti orang tua merasa bersalah yang pertama, dan jangan biarkan kita merasa terpaksa. Jadi walaupun kita belajar itu, kalau kita punya passion yang lain, passion kita tidak selalu dengan kuliah, dengan hal yang lain, misalnya bergabung dengan sekber misalnya, Bante. Ya bisa juga bergabung dengan sekber, bergabung dengan sangha. Tipis-tipis. Masuk tipis-tipis. Kalau bergabung dengan sekber kan mendanakan waktu, mendanakan tenaga. Kalau bergabung dengan sangha mendanakan kehidupan. Itu lebih mulia lagi, Bante. Ya, istilahnya ambil satu sisi yang positifnya sih. Orang tua pun nggak selalu kok, bisa saja apa yang dipikirkan orang tua itu menjadi berkat bagi kita, walaupun awalnya kita tidak menyukainya. Sama anak juga kadang meminta sesuatu yang orang tua nggak mampu, tapi anak nggak mau mikir, yang penting harus ada gitu. Kalau orang tua mungkin curhat sama juga kan. Iya benar. Nah, jadi seperti itu komunikasi yang baik lah gitu. Jadi dhamma yang tertinggi, penyampaian dhamma, tetapi juga harus di tempat yang sesuai. Dan
Dan karma buruk yang tinggi juga menyampaikan dhamma yang salah juga kan. Iya. Melenceng ke pandangan Benar. salah. Benar. Juga itu karma buruknya juga besar juga. Sama. Oke Bante, kita lanjut ini ke tadi kan ada Bante ada bilang bahwasanya berdana kepada orang yang tidak bermoral itu tingkatan karma baiknya beda. Karma baiknya berbeda, ada porsi-porsinya. Nah, jadi Bante, kita kan udah tahu nih, dan itu pasti berada di suta dong. Ya kan? Itu bahwasanya yang tidak bermoral sama bermoral dan juga anggota sangha, TPA tadi ya. Iya. Tim pemburu arahat ya. Jadi kalau kita sudah tahu Bante, itu kan kadang suta itu kan kebenaran ya, dhamma ya kan. Nah, artinya ya bagusan kita kasih ke orang yang mungkin lebih yang memang punya bermoral yang nah tapi contoh Bante, misalnya kita tidak memberi kepada orang yang seperti itu, tetapi kita memberi kepada orang yang mungkin dia dari awalnya tidak bermoral dan karena kita memberi, kita mensupport dia dari banyak dana ya gitu ya Bante, mungkin dari materi, dari dhamma dana dan lain sebagainya, tenaga, waktu, pikiran, Ucapan. semua benar lah gitu ya Bante ya. Nah jadi Lengkap. orang yang tidak bermoral ini menjadi bermoral dan menjadi berguna di masyarakat. Nah, jadi sebenarnya kalau mau di-compare ini Bante, nah, mana yang porsinya itu lebih tinggi jadinya? Kalau kita banding-bandingkan ya, berdana kepada istilahnya arahat dan orang suci tadi, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan hal seperti itu. Tetapi ini ibaratkan sama di suatu dhammapada kan, di satu sutta juga dan dijadikan parita, bergaullah kepada orang bijaksana, tak bergaul kepada orang tak bijaksana. Tetapi kalau kita memiliki kemampuan, memiliki kualitas diri, kita bergaul kepada orang-orang mungkin yang tidak bijaksana, yang tidak bermoral, ketika kita hadir di situ, kita bisa mengubah mereka menjadi bermoral dan lain sebagainya. Nah, ini jenis pergaulan apa? Gitu. Kan lebih bermanfaat. Iya. Nah, karena kita memberi manfaat. Jangan hanya berpikir oh saya dimanfaatkan, enggak. Ketika kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain, berarti kita masih memiliki kualitas yang lebih baik. Kalau kita memang benar-benar mampu. Sama kalau kita memang memiliki kemampuan, memiliki materi lah ya untuk menyupport orang yang mungkin awalnya tidak bermoral menjadi bermoral. Sama sebenarnya kalau kita hubungkan ke pembahasan kita tadi pada pengemis dan lain sebagainya, jangan hanya kita bilang oh itu nanti gini dan gitu. Kalau memang kamu punya kemampuan, coba panggil mereka semua, kasih satu pelatihan pembelajaran menjadi orang-orang yang tidak seperti itu lagi. Benar-benar. Ini kan lebih berkualitas. Nah, sama ketika kita oh ini kamu salah, ini salah, ya jangan hanya salah aja, kasih tahu dong yang benar seperti apa. Kita jadi teladan ya dia Bante ya. Jadi teladan. Jadi dalam hal memberi tadi nggak salah ketika kita mau memberi kepada yang berkualitas tinggi. Tetapi kalau kita memiliki kualitas diri untuk membangkitkan orang yang mungkin tidak bermoral menjadi bermoral, bisa saja. Sama misalnya kita berdana kepada pencuri, membantu pencuri. Kenapa dia mencuri? Karena tidak mampu. Karena dia hanya itulah yang bisa dilakukan. Ketika kita menghentikan perbuatan itu dengan membantu dia, setelah itu dia punya usaha dan lain sebagainya, di kebajikan kita itu ada juga berkali-kali berlipat-lipat gitu ya. Nah, bisa. Jadi menjadikan orang tidak bermoral menjadi orang bermoral. Nah, kalau berdana itu sebaiknya kan berjumpa, dilakukan secara langsung gitu Bante ya, maksudnya tidak diwakilkan. Ya, tidak usah pakai barcode sekalian. Kalau pakai barcode biar ini Bante, biar bisa banyak transfer ya. Cash kita di sini ya. Oh iya, tolong disediakan barcode ya. Donatur ya, Bante ya. Nah, kalau misalnya berdana itu harus dilakukan secara langsung, bagaimana dengan contohnya donor darah Bante? Donor darah itu kan hari ini kita donorkan, belum tahu kapan ini darah ini dipakai dan siapa yang menerima juga tidak tahu. Yang terpenting kan bagaimana ketika kita mendonorkan darah itu, motivasi kita memang untuk membantu orang lain yang membutuhkan juga. Dan kita ketika itu benar-benar ke orang lain, sebenarnya kita kan udah secara langsung itu. Karena kan nggak mungkin kan kita yang melakukan sendiri. Nggak mungkin dari tangan kita ke tangan dia langsung mengalir kan. Karena dari tangan kita sendiri kita sudah melakukan secara langsung. Itu kan
bisa dikatakan donor kehidupan juga loh malah. Itu Ah. kan donor darah, donor organ tubuh dan lain sebagainya itu justru bisa dikatakan donor kehidupan. Itu kualitas kebajikannya tinggi juga. Gitu. Nah, apakah Tapi, kalau donor organ itu Ya, Koko dulu lah. Iya, iya. Kalau enggak, saya Keseluruhan ini, nggak tahu keseluruhan, apakah ya. donor organ itu bisa dilakukan tanpa persetujuan diri sendiri. Dalam hal ini orang yang sudah meninggal dunia. Nah, Nah, ini ini kan kebetulan dokter Bante. seorang Jadi Waduh, bisa belum langsung tamat. menjawab, Bante. Belum udah tamat. belajar dikit ya Bante. Itu nggak mungkin terjadi karena ketika nggak ada surat wasiat sebenarnya donor organ itu kan nggak mungkin dokternya melakukan. Kalau dari Kalau donor organ sendiri itu memang ada beberapa syarat sih. Mungkin bisa ditampilkan. Ada syaratnya. Oh, jadi harus, setahu saya memang yang sekarang kan banyak kan donor mata. Donor mata itu kan harus ketika Kornea. kita masih hidup, Hmm. atau donor ginjal atau donor hati Tulis. gitu kan. Iya. Kan sering donor hati dulu kan. Sekarang nggak boleh lagi donor hati Bante. Udah cangkok. Apa Udah katanya? ketemu pawang yang Iya. Udah cangkok Bante hatinya. Tapi sambil menunggu riset sini Bante, saya agak penasaran juga nih tentang tadi yang Ko JP singgung kan. Kan udah tercatat memang kan di suta-suta bahwa tingkatan berdanah yang paling tinggi kepada orang atau orang suci lah kita Tidak. bilang gitu kan. Jadi inikah yang membuat ada yang dinamakan tim pemburu arahat? Ya ini karena pemahaman itu tadi sih. Bahkan dalam hal kita berdana, menjalani sila, meditasi, kadangkala dharma bisa mengembangkan kita dan juga bisa membuat kita salah paham juga kalau kita tidak benar-benar merenungi. Kan ada dalam praktek dhamma ini kita harus belajar merenungkan ajaran baru praktek. Kalau kita tahu itu hal yang tepat, hal yang benar, maka kita lakukan hal itu. Kadangkala kita melakukan sesuatu itu berdasarkan loba mula cita kita, keserakahan kita, kemudian moha mula cita atas kebodohan kita yang mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar, ataupun adalah dengan motivasi yang mungkin nggak tepat, nggak sesuai. Ini memang itu dalam ajaran Buddha berdana ada, tapi kalau motivasinya tidak tepat juga belum tentu loh pas gitu. Ya. Jadi munculnya orang-orang seperti ini sebenarnya nggak salah, cuma proses untuk memahami dharma itu masih dalam proses. Sama kita dulu pas baca Wadana aja susah-susah gitu kan pas baru-baru. Ya. Tapi Kayak kepanasan gitu ya Bante ya. ya Nggak sampai kemana. ya, kita seperti itu. Tetapi kadang-kala ada orang yang kita lihat anak kecil yang baru belajar, gitu aja kok nggak bisa. Iya. Kita nggak sadar kita pernah di posisi seperti itu. Ya. Sama dalam hal praktek dhamma, dalam hal berdana, sama seperti itu. Ketika kita awal belum benar-benar mengerti, belum benar-benar memahami, jangan-jangan kita juga pernah seperti itu. Tetapi ketika kita sudah mengerti dan sudah memahami, nanti juga akan ngerti sendiri, tahu sendiri. Ya, Ada jadi- prosesnya lah gitu Bante ya. Iya, ada Nah, prosesnya. Jadi nikmati saja prosesnya ya. Percaya proses gitu Bante ya. Tapi juga harus kita berusaha juga. kan. Iya. Soalnya Kalau cuma percaya prosesnya. nanti indah pada waktunya. Kadang kan kita gitu kan, udah sabar indah pada waktunya. Iya, tapi nggak berusaha Nggak gitu berusaha kan. kan juga. All is well gitu Bante ya. Ya semua akan berlalu tapi nggak mau melalui. Semua Anissa gitu ya Bante ya. Ya itu kadang kan kadang sesuatu hal yang positif kita jadikan pesimis diri kita kan kadang kan. Oh udahlah, bersyukur saja yang ada. Padahal belum nggak mau berusaha gitu. Nah gini aja pun sudah kok gitu. Ya. Sebenarnya dalam hati kepingin. Gitu. Ya istilahnya kita jangan, kalau dalam hidup ini jalan kita harus tepat. Jangan kita dalam hidup dalam sejarah lah. Seolah Hidup di masa berjalan lalu. tapi tanpa arah. Ya. Oh. Kejar seolah berjalan tapi tanpa arah. Oh, Iya, sedap. Jangan takut melangkah, yang penting langkah kita nggak menakutkan orang lain kan. Iya. Intinya kalau sebagai sekber jangan jadi jambu biji lah kamu. Janji manis bikin jijik kan. Aduh.
Ya. Kamu harus berdana sama saya, nanti kamu masuk surga. Ini di Buddhis nggak seperti itu gitu. Jadi cara mengajaknya pun nggak seperti gitu. Iya, iya. Nah, itulah. Memang itu akan membawa kebahagiaan. Cuma ya ajaknya dengan cara yang benar lah. Jangan ghosting dia. "Oh, pokoknya kamu kalau ikut ini jadi gini. Nah, ada loh cara yang lebih elegan lah, yang lebih tepat. Elegannya gimana nih Bante? Ya misalnya jangan kamu ke sana nanti kamu rasakan sendiri bagaimana apa efeknya lah kan gitu. Kamu ikut lah, nanti itu dapat feel-nya gitu ya Bante ya. Ya sama ketika kita belajar Buddhis, kita di dalam agama Buddha ini kan nggak diajarkan kalau kamu ikut saya nanti pokoknya kamu masuk surga. Enggak, tapi kamu pelajari sendiri, renungi sendiri, praktekkan sendiri dan rasakan akibatnya. Ehipasiko. Ehipasiko. Setelah itu baru ya janji-janji palsu kan. janji-janji manis ya kan, kita makan sesuatu terlalu manis pun nanti Diabetes. aftertaste-nya pahit. Ya. Makan terlalu banyak manis diabetes ya kan. Ya. Melanjutkan tadi mungkin pertanyaan Kojon ya kalau memang orang yang masih hidup kita akan mendonorkan bagian dari organ tubuh, itu memang ada persetujuannya, syarat dan ketentuan kayak inform consent-nya gitu Bante. Jadi izin dari keluarga, dari orangnya sendiri dan banyak prosedur lainnya Bante. Kok misalnya dijelasin kayaknya semua ngantuk nih kayak lagi kuliah ya Bante nanti ya. Kalau sesuai jurusan saya berarti ya kok ya. Kedokteran ya Bante. Kebetulan saya mahasiswa kedokteran. Ada pasti nggak jarang kita dengar lihat mayat ya, pegang mayat ya. Jadi mayatnya itu dari mana gitu kan? Legal gak gitu kan kadang-kadang, atau Mr. X nih kadang memang di rumah sakit itu memang udah disediakan mayat atau biasa kita sebut dengan kadaver gitu, dan dari pihak rumah sakit itu biasanya memang ada izinnya dari anggota keluarga kok misalnya memang si pasien ini mau diberikan, tetapi kita nggak anggap ini adalah mayat tapi sebagai guru kami. Berarti berguna, walaupun sudah nggak ada, jasadnya masih berguna gitu. Kita melihatnya sebagai kita harus belajar dari itu. Sudah mati aja berguna. Masih berguna. Apalagi kita masih hidup. Udah berguna belum kan gitu. Jadi Bante, kalau misalnya nih Bante, apa tadi kadaver ya? Kadaver kan itu kan mayat gitu ya kan. Misalnya kan artinya seseorang yang dulu pernah hidup gitu ya kan. Organnya masih ada. Nah, pada saat kita dari pihak rumah sakit itu kasih organ ini, mayat yang kadaver ini ke orang lain. Nah, kebajikannya itu sebenarnya kemana nih Bante? Apakah ke seseorang ini yang sudah meninggal atau mungkin ke pihak keluarganya atau siapa? Dalam gitu? tanda kutip semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi lah. Sudah terpenuhi lah gitu Bante. Oke, sebelum saya jawab, kita lihat ke Layar dulu. Kita bahas itu. Cuman sekarang sudah ya kalau dibilang sebenarnya ya itu pun tidak tepat kalau kita hubungkan semua dengan karma masa lalu. Itu juga tekan. Iya. Wow. Ada Bante. Sudah masuk di Sama proses. Siska nanti. Kenapa kita menderita berlebihan ketika kehilangan sesuatu? Bukankah kita pernah bahagia tidak memiliki sesuatu itu? Nah itu kan ini segi pemahaman, ini hiburan untuk kita, menghibur diri kita kadangkala. Ya kehilangan tidak selalu membawa penderitaan, karena kita sebagai umat Buddha justru kan ajaran yang paling